Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Koordinator Desa MBKM Membangun Desa Universitas Negeri Malang Desa Banjarrejo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan kebersamaan oleh masyarakat Desa Banjarrejo. Selama KKN, kami telah menjalankan berbagai program kerja, di antaranya perencanaan site plan embung sumber unggulan, pelatihan komposter, sosialisasi branding industri rumahan, kompetisi Jintang TPQ, senam bersama lansia, melakukan posyandu ILP, Asmantoga, dan membantu administrasi desa. Kami berharap program ini menjadi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa ataupun desa, serta menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dan berkembang. Pada kesempatan ini, saya selaku penanggung jawab akan memaparkan program kerja kami yang berfokus pada perencanaan site plan Embung Sumber Unggulan sebagai tempat wisata. Embung Sumber Unggulan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Banjarrejo. Oleh karena itu, kami berupaya menyusun perencanaan site plan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan embung ini sebagai tempat wisata berbasis ekowisata. Merancang dan menghasilkan desain 2 dimensi dan 3 dimensi yang realistis sesuai dengan kondisi lingkungan pada embung, serta dapat dijadikan acuan dalam pengembangan embung sebagai destinasi wisata. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, kami akan membuat site plan 2 dimensi awal berdasarkan data hasil survei di lapangan menggunakan Google Earth Pro dan digambar menggunakan software AutoCAD. Kemudian kami mengadakan diskusi bersama atau forum focus group discussion kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mempresentasikan desain awal yang telah dibuat. Dalam sesi ini kami juga akan menerima saran dan masukan dari pihak yang terlibat guna menyempurnakan desain site plan. Berdasarkan saran yang telah diberikan dalam focus group discussion, kami akan melakukan revisi desain agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi embung. FGD ini dilaksanakan hingga desain 2 dimensi final dapat disepakati. Setelah desain 2 dimensi disepakati, kami akan melanjutkan ke tahap desain 3 dimensi menggunakan software SketchUp sesuai dengan layout dan elemen yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian kami akan melakukan rendering menggunakan Lumion untuk menghasilkan visualisasi yang lebih realistis dan mudah dipahami. Jika sudah selesai melakukan cross-check desain dan rendering, maka kami melakukan pencetakan desain tersebut dalam bentuk hard file untuk diserahkan kepada pihak desa sebagai dokumen resmi. Dari program kerja yang sudah kami sampaikan, kami berharap perencanaan site plan ini dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan Embung Sumber Unggulan sebagai destinasi wisata yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Banjarrejo. Partisipasi aktif dari perangkat desa dan tokoh masyarakat sangat penting agar desain yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan memiliki nilai manfaat yang optimal. Sampah organik seringkali dianggap sebagai limbah. Padahal jika diolah dengan tepat bisa menjadi pupuk yang bermanfaat. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Negeri Malang mengadakan sosialisasi pembuatan komposter. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan masyarakat cara mudah mengolah sampah organik menjadi kompos yang berkualitas.
Komposter sederhana ini menggunakan ember 25 kg dengan sistem perpipaan untuk membantu aerasi serta mempercepat fermentasi. Sampah organik seperti buah dan sayuran kemudian dicampurkan dengan EM4 lalu dibiarkan terurai selama 2 hingga 4 minggu. Dengan metode ini masyarakat bisa mengolah sampah rumah tangga, menghasilkan pupuk organik sendiri, serta mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Mari kita mulai dari rumah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Sosialisasi branding industri rumahan telah diadakan oleh mahasiswa MBKM MDUM sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Acara ini telah dihadiri oleh para pelaku usaha yang terdiri dari berbagai sektor seperti usaha kue kering, permen, keripik, dan masih banyak lagi. Tak hanya teori, studi kasus dari berbagai contoh mengenai branding telah dipresentasikan kepada peserta. Melalui pemaparan materi yang interaktif dan disesuaikan dengan potensi produk industri rumahan yang sedang dikembangkan oleh peserta. Di penghujung acara, sesi tanya jawab telah diadakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para pelaku usaha yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, harapan besar bagi industri rumahan Desa Banjarjo semakin berkembang dengan branding yang lebih kuat agar telah ditanamkan. Peluang untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan pemasaran digital telah dibuka, sehingga industri rumahan dapat lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Kompetisi Dinam TBI telah sukses diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UM bekerjasama dengan pemuda-pemudi IPNU ITPNU di Desa Banjarjo, Pakis, Kabupaten Malang. Acara ini meliputi berbagai cabang perlombaan seperti Lomba Muadzin Muda Berbakat, Hampis Cilik, dan Sang Kecil Hafal Sholat. Para peserta yang terdiri dari santri dari berbagai TPQ telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dengan penuh dedikasi. Mereka telah diberikan kesempatan yang sama untuk tampil dan dinilai oleh Dewan Juri yang berpengalaman dalam bidangnya. Aspek penilaian meliputi keindahan bacaan, kefasihan dalam menghafal, serta pemahaman terhadap ilmu agama. Acara ini juga mendapat dukungan yang luar biasa dari para orang tua, guru, dan masyarakat yang turut hadir. Dengan terselenggaranya kompetisi gedang TPQ ini, harapan besar untuk mencetak generasi Qurani yang unggul semakin diperkuat. Seluruh panitia terdiri dari mahasiswa KKN UM serta pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU telah berkontribusi dengan maksimal, sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Kompetisi Bintang TPQ Selamat datang dalam dokumentasi kegiatan kuliah kerja nyata kami. Hari ini kami akan menunjukkan keseruan dari program Senam Lansia, sebuah inisiatif dari Puskesmas Bantu untuk meningkatkan kesehatan para lansia di lingkungan sekitar. Program ini diadakan secara rutin setiap hari Kamis pagi sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan lansia. Selain senam, program ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala. Petugas dari Puskesmas melakukan pengecekan tekanan darah, kadar gula, serta kondisi kesehatan lainnya guna memastikan lansia tetap sehat dan terpantau. Mahasiswa MBKM MD Universitas Negeri Malang juga berperan dalam membantu proses pemeriksaan ini serta memberikan edukasi kesehatan sederhana kepada para lansia. Kami sangat bersyukur dapat berpartisipasi dalam program ini dan melihat antusiasme para lansia dalam menjaga kesehatan mereka. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Banjarjo. Sampai jumpa di program berikutnya. Posyandu ILP Desa Banjarjo menjadi salah satu program pemerintah dalam mendukung layanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi hingga lansia. Pada kegiatan Posyandu ILP, kami membantu dalam proses registrasi, screening kesehatan, serta pencatatan screening kesehatan yang dilakukan melalui database milik Puskesmas. Posyandu ILP yang ada di Desa Banjarjo mendapatkan perhatian serta antusiasme masyarakat untuk
melakukan screening kesehatan, mulai dari balita, remaja, ibu hamil, hingga lansia. Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa MBKM MDUM dengan bidan, perawat, serta kader Posyandu, diharapkan dapat mensukseskan kegiatan Posyandu ILP sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan seimbang. Asmantoga atau Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga adalah taman kecil yang berisi berbagai jenis tanaman herbal yang bermanfaat bagi kesehatan. Mahasiswa MBKM MD Universitas Negeri Malang berperan aktif dalam mengumpulkan tanaman seperti jahe, kunyit, serai, hingga lidah buaya dari anggota program Pelanis yang memiliki berbagai manfaat untuk pengobatan alami. Dengan adanya Asmantoga, masyarakat dengan lebih mudah mengakses tanaman obat untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit ringan. Tanaman yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa KKN di Puskesmas Pembantu Desa Banjarjo diberikan label untuk memudahkan masyarakat mengenali dan memahami manfaatnya. Label ini mencantumkan nama, kegunaan, serta pengolahan sehingga tanaman tidak hanya berfungsi sebagai sumber tanaman obat, tapi juga sebagai edukasi bagi warga sekitar. Proses ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengobatan alami yang mudah dijangkau. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan membantu mereka dalam memanfaatkan tanaman obat untuk kehidupan sehari-hari. Desa Banjarjo, Kecamatan Takis, Kabupaten Malang, sebuah desa yang terus berkembang dengan semangat gotong royong. Dalam upaya meningkatkan efektivitas administrasi desa, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN turut serta membantu perangkat desa dalam berbagai kegiatan administratif. Program ini bertujuan untuk mendukung sistem administrasi yang lebih tertata, mulai dari pendataan warga, penyusunan arsip desa, hingga pembuatan dokumen penting bagi masyarakat. Dengan bimbingan perangkat desa, tim KKN berusaha menerapkan sistem administrasi yang lebih efektif, termasuk digitalisasi data untuk memudahkan akses dan pencatatan dokumen. Melalui program ini, diharapkan pelayanan administrasi di Desa Banjarjo menjadi lebih cepat dan akurat demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat Desa Banjarjo atas bimbingan, kehangatan, dan kerjasamanya. Semoga silaturahmi yang terjalin tetap terjaga dan memberikan kenangan yang indah bagi kita semua. Banjarjo, sehat, kuat, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.